Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Kita lagi sekarang boleh ada dalam ibadah Mesbah Keluarga yang kita sebut dengan ibadah doa malam GKI Manoi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita hendak memuji Tuhan dalam nyanyian Dua Sahabat Lama 136 pada bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136 pada bait pertama, dua, dan yang ketiga. Jam sembahyang yang kudus. Saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, lah kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendakmu. Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, duduk di situlah. Jam sembahyang yang kudus, jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman. Tak besar pencobaan hingga engkau lemah, adalah kesungguhan, duduk di situlah. Bersama-sama berkata, bersembahyang. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, duduk di situ lagi. Bersembahyang, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, duduk di situlah. Dengan nama Yesus, duduk di situlah. Dengan nama Yesus, duduk di situlah. Marilah kita berdoa menghabiskan ibadah kita di malam hari ini.
Sebab doa malam di saat ini yang kami boleh laksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami yang mengikutinya dari siaran YouTube GKI Manoi Kampung Baru, biarlah Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Sebab doa malam ini ya Tuhan, kami peralaskan itu di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih dan karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati sekalian kami yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Lalu pada malam ini kita semua ada di rumah masing-masing, kita boleh bersyukur, berdoa, tetapi juga memuji-muji Tuhan. Selaku persekutuan GKI Manoi, kami bersyukur menyapa Bapak Ibu sekali lagi dalam ibadah doa malam. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah, tetapi juga yang mengikutinya dari saluran YouTube GKI Manoi di Kampung Baru, doa saya biar malam hari ini adalah malam sukacita. Sekalipun telah diberitahukan ibadah tanggal 21 atau hari Minggu nanti, kita sudah boleh kembali ke gedung gereja masing-masing. Secara khusus, kita yang di GKI Manoi bisa kembali lagi. Adalah satu sukacita, satu kerinduan yang paling dalam. Setelah hampir 3 bulan lamanya kita berpisah satu dengan yang lain. Dan di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online, tetapi tanggal 21 nanti, Bapak Ibu kita sudah boleh berkumpul. Pasti ada banyak keraguan juga, apakah ini betul-betul kita sudah nyaman atau belum. Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapkan hati dan tetapkan iman. Sekalipun mungkin kita ada di area nyaman tetapi belum nyaman, percayalah bersama Tuhan, kita nyaman selalu. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dalam Kidung Jemaat 33. Pada bait pertama, 2, dan yang ketiga sebagai doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, mempersiapkan diri-diri kita untuk boleh ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kidung Jemaat 33 pada bait pertama, 2, dan yang ketiga. Suaramu ku dengar. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari Bapak Ibu anak-anak kita nyanyi bersama-sama bait 2. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hapus aib dosaku. Hidupku pun bersih. Bersama-sama menyanyi. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan
di Bapak Ibu, sementara kita akan memuji Tuhan di bait yang ketiga. Lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan, pujian ini menguatkan, meneguhkan kita. Hanya datang pada Yesus, Dia beri kekuatan dan penghiburan. Sekalipun kita lemah, sekalipun ada banyak gumul doa kita malam ini, instruksi imbauan bilang kita ada dalam area nyaman, tetapi kita mungkin belum pasti bahwa kita nyaman sebenar-benarnya. Tetapi di dalam Tuhan, saya hendak menyampaikan, ketika mendengar suara Tuhan itu memanggil kita, kita ada dalam persekutuan, dalam doa-doa kita dari rumah masing-masing. Pada kesempatan ini sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan, itulah kekuatan kita, itulah doa kita yang Allah anugerahkan. Di saat doa seperti inilah Allah berikan kita kekuatan. Di saat kita bergumul seperti inilah Allah memberikan kita kesanggupan. Di saat kita bersekutu dari rumah masing-masing, Tuhan memberi kita hikmat untuk tetap kuat sekalipun mungkin kita sudah lemah. Tuhan memberikan kita kesanggupan sekalipun mungkin kita berkata, adakah kekuatan yang Tuhan berikan? Jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan. Mari datang kepada Dia. Dalam doa kita bersama-sama. Bait yang ketiga, kau panggil diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, suci kan di sekali lagi aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, suci kan diriku. Kita hendak membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari kitab suci Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-67. Injil Lukas pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-67. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memanggil-manggil nama-Mu, tak henti-hentinya kami berseru dan memohon pertolongan yang datang daripada Allah. Kami percaya dan beriman sungguh kepada-Mu, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, kota benteng kekuatan kami, kubuh pertahanan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, junjungan kami yang hidup. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Di saat kesempatan ini, kami boleh ada di rumah-rumah kami masing-masing dalam persekutuan doa malam GKI Manoi. Kami bersyukur, berterima kasih di saat Tuhan kami boleh ada dalam pergumulan oleh karena menghadapi penyebaran coronavirus. Sebagai umat kepercayaan-Mu, sebagai umat ketebusan-Mu, kami perlu kekuatan yang daripada Allah. Kami perlu kesanggupan yang daripada Allah. Kami perlu iman yang sungguh kokoh di dalam-Mu ya Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah kami, baik kami sebagai keluarga,
suami, istri, anak-anak, orang-orang terkasih kami yang ada dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami sebagai persekutuan Jemaat GKI Manoi, demikian juga kami yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoi. Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kami semua diberkati dan ditolong Tuhan. Kami semua dikuatkan dan disanggupkan Tuhan. Melewati semua badai hidup ini, percayalah kami, bersama Tuhan kami bisa. Terpuji-pujilah nama-Mu firman yang hidup, menolong kami, semua kami yang terlibat dalam ibadah ini, tapi juga semua peralatan yang kami pakai, biarlah diberkati Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita hendak membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-67, demikian sabda Tuhan. Dalam perikop nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Saya ulangi sekali lagi. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan kita di saat malam hari ini adalah Ia mengilhami orang-orang yang bernubuat, atau Ia mengilhami orang supaya dapat bernubuat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, narasi cerita ini diambil oleh seorang Lukas. Tidak terkenal sekali Lukas ketika menulis beberapa cerita. Sekalipun di Injil Lukas sendiri, hampir tidak kelihatan siapa penulisnya. Dalam Kisah Para Rasul juga sama. Ketika Lukas menulis seluruh cerita itu, justru nama Lukas tidak disebut. Sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sedikit daripada seorang Lukas yang profesi adalah seorang dokter yang diilhami oleh Roh Kudus, lalu menulis nats-nats ini. Pribadi yang disebut oleh kitab Kolose adalah seorang tabib atau seorang yang disebut berprofesi sebagai dokter. Seorang yang punya profesi dokter tapi bisa menulis berita yang penting sekali bagi Bapak Ibu dan anak-anak dan saudara-saudara sekalian. Nah, kita melihat bagaimana tema yang diberikan oleh BPM Sinode GKI di Tanah Papua, bahwa ia mengilhami orang-orang supaya dapat bernubuat. Kata nubuat atau profetik itu artinya seiring sama dengan arti seorang nabi. Profetik adalah roh yang diberi kemampuan kepada seseorang untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan roh, untuk menyampaikan nasihat-nasihat, ataupun menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bahkan juga teguran dan nasihat bagi kita di zaman sekarang ataupun yang nanti akan datang. Itu yang disebut dengan profetik atau karunia bernubuat. Nah, pada teks pembacaan kita ini kita melihat sebuah nubuatan yang dikaruniai oleh Roh Kudus kepada seorang yang bernama Sakaria. Sakaria ini adalah ayah daripada Yohanes. Waktu kelahirannya hampir bersamaan dengan Yesus Kristus. Nah, nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria dalam garis besarnya adalah sekalipun mereka lagi menunggu kelahiran seorang Yohanes, tetapi Roh Tuhan memberitahukan kepada Sakaria tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam pembacaan ataupun ayatnya yang ke-68 sampai dengan ayatnya yang ke-79, itu di sana dikatakan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria tentang akan datang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayat 68 bilang, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu, tadi saya katakan nubuatan itu adalah penyampaian saat ini
tentang suatu berita atau peristiwa yang akan datang kemudian. Bangsa Israel lagi ada dalam penantian datangnya seorang Mesias. Bangsa Israel lagi menantikan datangnya seorang raja di atas segala raja. Roh Tuhan datang kepada seorang Sakaria untuk menyampaikan sebuah nubuatan. Ayat 68 tadi bilang, sebab ia melawat umatnya, melawat orang Israel, dan membawa kelepasan baginya. Ini bangsa kecil, tetapi ada dalam pengepungan bangsa-bangsa yang besar. Dalam gumul doa mereka menantikan, datanglah Mesias, datanglah Juru Selamat, bebaskanlah kami. Dan Sakaria dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan itu. Ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Akan datang Mesias itu dari mana? Dari keturunan Daud. Dia muncul dengan sebagai raja dari Daud. Makanya kalau Bapak Ibu anak-anak kita baca Nats itu selalu dibilang Yesus Kristus anak Daud. Apakah sudah lahir? Belum. Yesus lagi akan lahir bersamaan dengan seorang Yohanes. Waktunya bersamaan. Nubuatan kepada Sakaria bahwa akan datang raja lahir dari keturunan Daud. Ayat yang ke-70 demikian di sana dikatakan, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut para nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar daripada nats firman Tuhan ini, sesungguhnya kita lagi nats perenungan firman Tuhan, bagaimana kehidupan daripada Sakaria sudah menyampaikan bahwa akan datang Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan pada ayatnya yang ke-78. Ini adalah sebuah nubuatan yang luar biasa dari seorang Sakaria yang dipakai Tuhan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, yang mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, ini garis besar bagaimana nubuatan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Sakaria. Sekali lagi, ia atau Tuhan mengilhami orang-orang untuk menyampaikan nubuatan. Dari latar belakang cerita tentang nubuatan Sakaria, lalu sekarang kita bertanya, apa makna rohaninya? Apa pelajaran penting bagi kita semua? Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang di rumah masing-masing, tapi yang mengikuti ibadah ini dari YouTube GKI Manoy Kampung Baru, ada beberapa pesan penting bagi kita sekalian, sehingga kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari ke hari. Dari nats ini kita hendak belajar yang pertama, bahwa pentingnya karunia nubuatan pada masa kini. Artinya, kalau Sakaria adalah seorang yang latar belakang pribadi yang sederhana, dipakai Tuhan, diilhami Tuhan untuk menyampaikan nubuatan, maka saya boleh berkata bahwa dari pembacaan yang kita mengambil pelajaran yang pertama, bahwa pentingnya karunia nubuatan. Saya tidak tahu apa yang ada pada diri kita masing-masing, tetapi dalam pandangan Allah, sering saya katakan, adalah otoritas Allah menganugerahkan kepada kita karunia itu. Salah satu yang kita renungkan malam ini adalah karunia bernubuatan. Hal yang kedua adalah kita belajar dari seorang yang bernama Bapak Sakaria itu sendiri. Dia adalah pribadi yang oleh anugerah Tuhan dipakai, sekali lagi dipakai untuk menyampaikan profetik atau sebuah pesan khusus tentang datangnya Mesias. Inti pemberitaannya adalah tentang datangnya Mesias. Seorang Sakaria yang dipakai untuk menyampaikan berita kedatangan Mesias.
Mesias. Malam hari ini kita tidak tahu Sakaria siapa lagi yang dipakai Tuhan. Doa saya, Tuhan menganugerahkan kepada kita sekalian, orang tua dan anak-anak. Mari ceritakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk ceritakan tentang pribadi Yesus Kristus. Ayat 79 itu boleh menolong kita untuk menyinari mereka yang diam dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Hal yang ketiga adalah isi dari nubuatan itu adalah berupa nasihat, teguran, sebuah pesan untuk tujuan masa depan, ataupun kita yang menerimanya itu dengan bersuka cita atau dengan senang hati. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang namanya nubuatan itu adalah sebuah pesan yang hendak disampaikan bagi orang atau bagi pergumulan, bagi bangsa. Pastikan bahwa yang kita sampaikan itu adalah bukan supaya orang senang. Oh, saya kasih tahu nubuatan ini supaya saya dipuji. Tidak, itu bukan nubuatan, itu lu buat-buat. Kalau nubuatan adalah saudara menyampaikan sebuah pesan, sekalipun itu teguran. Kalau kondisi kita zaman sekarang ini sudah mau dekat pemilihan kepala daerah, saya mau sampaikan nubuatan. Padahal hanya cuma 2 kandidat. Seharusnya dari sekian banyak baru kita nyampaikan, dari sekian banyak orang akan datang pemimpin seperti ini. Itu nubuatan. Kalau hanya cuma 2 kandidat saja, itu lu buat-buat dan nubuatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terakhir adalah bagaimana kita belajar daripada nats ini, bahwa yang namanya nubuatan itu sekali lagi adalah alat ukurnya adalah damai sejahtera. Itu paling penting. Jadi kalau kita mungkin ditegur, kita dinasihati, kita merasa wah ini tegurannya sakit sekali, tetapi kita terima dengan damai sejahtera. Yang kedua adalah bahwa nubuatan ataupun karunia itu adalah bertujuan membangun jemaat. Itu paling penting untuk kita renungkan. Dengan tujuan motivasi yang jelas, nama Tuhan dimuliakan dengan karunia-karunia yang kita pakai. Bukan karunia itu alat promosi diri, tidak. Tetapi itu kepercayaan yang Allah anugerahkan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menolong kita. Jadilah pribadi-pribadi yang berkenan, dan oleh perkenanan Tuhan kita diberi karunia-karunia apapun itu bagi pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sebelum Bapak Ibu akan memberikan persembahan, sambil mempersiapkan persembahan di rumah kita masing-masing, kita akan mendengar sebuah pujian. Nah, Ibu Natalia akan mempersembahkan pujian berikut ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan anak. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku.
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu telah diberkati pujian oleh Ibu Natalia dengan sukacita yang luar biasa. Nah, orang yang boleh disentuh hati pujian tadi, mau kuat kayak apa, kita di Papua bilang mau melawan kayak apa, kalau hatinya disentuh dia akan juga meleleh. Dan bagian dari pujian tadi, ketika disentuh hatinya, dia akan seperti air yang mengalir, memiliki hati yang suka memberi, hati yang suka menyembah, yang suka bersekutu beribadah. Nah, seperti malam hari ini Bapak Ibu anak-anak yang ada dalam mesbah keluarga di rumah masing-masing, doa kita adalah di hari-hari seperti ini dalam situasi pandemi COVID-19, Bapak Ibu cuma bisa berdoa, Bapa sentuh hatiku dan buat hatiku berguna, bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, tapi juga bagi sesama. Meresponi firman Tuhan, kita hendak memberikan persembahan
Bapak Ibu yang telah mempersiapkan persembahan mesbah keluarga di rumah masing-masing, ataupun persembahan-persembahan yang lain. Tapi juga kalau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari channel YouTube GKI Manoi Kampung Baru, mempersembahkan bagi Tuhan apa yang menjadi kepunyaan atau milik Tuhan, biarlah kita bawa dalam doa. Kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani 133 pada baitnya yang pertama, lalu Bapak Ibu, anak-anak dan setiap keluarga kita boleh mempersembahkan persembahan kita. Jiwa puji Raja Surga bawa persembahan bait pertama, kita memuji Tuhan. Jiwa puji Raja Surga bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Marilah kita membawa seluruh persembahan kita dalam syukur dan syafaat kita berdoa. Maha besar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami memuji-muji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Di pertengahan daripada doa kami di malam hari ini, kembali lagi kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Allah kota benteng kami, perlindungan kami, takkan pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan telah kami dengar ya Tuhan. Tuhan memakai seorang Sakaria untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan sebuah nubuatan kedatangan Sang Mesias Juru Selamat kami. Adalah orang pribadi yang biasa, latar belakang biasa saja, tapi dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebuah karunia. Bapa di surga, doa kami, jadikanlah kami Sakaria di masa kini, untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan roh, pesan-pesan Tuhan, nasihat-nasihat, bahkan nubuatan yang telah boleh disampaikan bagi semua orang. Pakailah kami dengan karunia-karunia ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama diri kami, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan daripada diri kami. Dan pakailah kami ya Tuhan, menggenapi janji firman-Mu di akhir zaman ini, seperti nubuatan Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan itu, bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan bagi semua manusia dengan karunia-karunia yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, tolonglah kami ya Tuhan. Lewat karunia-karunia ini, kami juga dimampukan Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan maksud, bukan maksud kami manusia. Apa yang Tuhan inginkan, bukan keinginannya kami manusia. Pasti bahwa semua yang kami sampaikan apabila itu diilhami oleh Roh, maka Roh yang akan memberikan damai, sukacita. Dan di saat kami menyampaikan bahwa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan diri kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu bagi kami di rumah-rumah kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, dan orang-orang kekasih di dalam rumah tangga kami. Bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah ini dari channel YouTube GKI Manoi Kampung Baru, menolong dan memberkati kami semua. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus kami yang telah melaksanakan ibadah mesbah keluarga, biarlah Tuhan menolong memberkati kami. Kami yang terlibat secara langsung, baik yang ada di pelataran GKI Manoi, secara khusus di pastori GKI Manoi, Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami yang boleh mempersiapkan ibadah ini diberkati kami semua. Karena kami yang ada di multimedia, tetapi kami juga yang mempersiapkannya, baik itu sound system, tetapi juga pemain musik,
Tuhan kiranya menolong. Persembahan pujian juga yang disampaikan oleh solo dari Ibu Natalia boleh memberkati kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk pergumulan kami GKI Manoi Kampung Baru. Secara khusus telah turun imbauan atau surat daripada BPM Sinode dan Klasis mempersiapkan diri-diri kami untuk normalisasi ibadah di rumah Tuhan. Secara khusus kami di GKI Manoi. Bapa yang beri kami kuat, Bapa yang beri kami rasa nyaman, sekalipun informasi penderita virus corona belum ada dampak yang boleh menggembirakan, tapi kami punya percaya dan iman kami, Tuhan penolong kami takkan pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, bahwa orang yang beribadah dan berharap kepadamu, Tuhan akan senantiasa membentenginya. Itu sebabnya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus malam hari ini kami berdoa. Tuntunlah kami, sertailah kami, secara khusus kami yang mempersiapkan diri-diri kami untuk akan ada dalam pembaptisan kudus pada hari Minggu nanti. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Secara khusus biarlah Tuhan memberkati kami. Anak-anak kami, orang-orang terkasih jauh maupun dekat, biarlah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mendengar setiap doa-doa kami dari rumah-rumah kami masing-masing, tetapi juga Tuhan mendengar setiap gumul doa kami. Sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, Tuhan memberkati kami. Anak-anak kami yang sudah mempersiapkan diri untuk boleh ada di bangku pendidikan mereka masing-masing, kami minta perlindungan dan campur tangan Tuhan saja. Mata kami, tangan kami terbatas untuk menjangkau dan mengawasi mereka. Tapi kami punya Tuhan Allah yang tak terbatas dan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga yang menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan Jemaat GKI Manoi Rayon 1, 2, 3, dan 4. Para pelayan dan semua orang-orang terkasih, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Ini doa kami dan kami menyerahkan seluruh persembahan kami. Baik itu persembahan yang ada di rumah kami masing-masing, persembahan mesbah keluarga, tapi juga persembahan syukur, diakonia dan pembangunan. Kiranya Tuhan boleh menerima semua persembahan kami. Pada akhirnya ya Bapa, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Sentuhlah setiap hati kami, supaya kami berkenan kepadamu. Sentuhlah setiap hati kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang senang dekat denganmu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dengarlah semua doa kami, dan kami sempurnakan doa kami ini dalam doa syukur, doa Bapa kami hendak ucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak sekalian, dan kita semua yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoi Kampung Baru, kita hendak mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 147 pada baitnya yang pertama dan yang ketiga. Nyanyian rohani 147 pada bait pertama dan yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak bangkit berdiri. Kuasamu ya pengasihan. Kuasamu ya pengasihan di dalam Yesus ku sembah. Anugerahmu pemberian yang tidak ada taranya. Ku buang
Bapak, Ibu, dan anak-anak serta kita sekalian yang mengasihi Tuhan, bahwa hanya kuasa Tuhan yang hendak menuntun, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Arahkanlah hati dan kita terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak serta orang tua yang diberkati Tuhan, dari GKI Manoy saya hamba Tuhan Bapak Pendeta ECH Komigi, tetapi kami semua yang bertugas, ada Kakak Vio, Kakak Astrid, tapi juga Om Welem yang bertugas menyampaikan ibadah ini secara live di YouTube GKI Manoy Kampung Baru. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati, damai di hati. Shalom, Tuhan memberkati.